Dira Prameswari bukan tipe kreator yang percaya hal mistis. Ia percaya algoritma, jam upload, konsistensi, dan satu hal yang paling ia kejar sejak awal. Tampilan yang real, tapi tetap estetik. Ia tinggal di kota kecil bernama Kertajaya, tempat yang tidak terlalu ramai, tapi cukup hidup untuk seseorang yang ingin membangun konten dari hal-hal sederhana. Dira terkenal karena kontennya yang menampilkan suasana malam, jalanan lengang, lampu kuning temaram, kabut tipis, dan suara jangkrik yang seolah jadi musik latar alami. Suatu malam, saat scrolling, ia menemukan sebuah filter baru yang sedang dibicarakan di komunitas kreator. Namanya terdengar biasa saja, tapi justru itu yang membuat orang penasaran. Realistic Night Mode. Filter itu katanya bukan sekadar menaikkan brightness seperti filter lain. Ia menyesuaikan cahaya, menangkap detail gelap, dan membuat video malam terlihat seperti direkam kamera mahal. Banyak yang memuji, banyak juga yang bercanda. Ada yang bilang filter itu terlalu realistis, sampai bisa menangkap sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Dira tertawa waktu membaca itu. Baginya, itu hanya strategi viral. Filter baru selalu punya rumor supaya cepat naik. Malam itu juga, ia mencobanya. Ia menyalakan kamera depan di kamar. Lampu kamar sengaja dimatikan. Ia ingin menguji seberapa kuat filter itu menangkap cahaya dari layar laptop dan lampu jalan yang masuk lewat celah tirai. Begitu filter dipasang, layar berubah. Warna gelap menjadi lebih bersih. Kulitnya terlihat lebih halus, tapi tidak seperti pakai beauty filter. Detail kamar muncul jelas. Lemari, tumpukan baju, dan sudut ruangan yang biasanya terlihat seperti lubang hitam. Dira merasa puas. Ia merekam beberapa detik, lalu berhenti. Tapi sebelum menutup aplikasi, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di belakangnya, di dekat lemari, ada sosok. Bukan bayangan biasa. Sosok itu berdiri tegak, tinggi, seperti manusia, tapi terlalu kurus, terlalu panjang, dan terlalu diam. Wajahnya tidak jelas. Seolah bagian itu tidak mau ditangkap kamera. Dira refleks menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Ia kembali menatap layar. Sosok itu masih ada. Ia mematikan filter. Sosok itu hilang. Dira menahan napas. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia berpikir logis. Bisa jadi bug. Bisa jadi efek pencahayaan. Bisa jadi filter menambahkan noise yang kebetulan membentuk mirip manusia. Ia mengulang. Filter dinyalakan. Sosok itu muncul lagi, persis di tempat yang sama. Dan kali ini, Dira menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok itu tidak berdiri di sudut kamar. Ia berdiri sedikit lebih dekat. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya naik seperti disiram air es. Dira menutup aplikasi. Ia menyalakan lampu. Ia memeriksa kamar. Tidak ada siapa-siapa. Lemari tertutup. Jendela terkunci. Kamar aman. Tapi rasa dingin itu tidak hilang. Sejak malam itu, Dira mulai melihat hal-hal kecil yang mengganggu. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya saat mandi. Seperti ada yang berdiri di balik pintu kamar mandi, menunggu. Ia juga mulai mendengar suara halus saat malam. Suara seperti kuku menyeret kayu, pelan, panjang, lalu berhenti. Namun ia tetap menganggap semuanya kebetulan. Sampai keesokan malamnya, Dira ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya panik. Ia duduk di tempat yang sama. Lampu dimatikan. Kamera dinyalakan. Filter dipasang. Sosok itu muncul lagi. Tapi kali ini, ia berdiri tepat di belakang kursinya. Hanya berjarak 1 langkah. Dira menahan jerit. Napasnya tersangkut di tenggorokan. Tubuhnya kaku, seolah sendi-sendinya dikunci. Dan di layar,
sosok itu perlahan menunduk, seolah sedang menatap kepala Dira, seolah sedang mencium rambutnya. Dira menjatuhkan ponsel. Kamera masih merekam, menghadap lantai. Tapi dari pantulan kaca lemari, suara yang masuk ke mikrofon terdengar jelas. Suara napas lain. Bukan napas Dira. Napas itu berat, panjang, seperti berasal dari dada yang sudah lama tidak menghirup udara. Dira mematikan ponsel dengan tangan gemetar. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di tempat tidur dengan lampu menyala sampai subuh. Memeluk lututnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kesalahan aplikasi. Tapi di kepalanya, satu pertanyaan terus berulang. Kalau itu hanya filter, kenapa sosoknya selalu ada? Dan kenapa ia semakin dekat? Dira mencoba menghapus filter itu. Ia menekan uninstall. Aplikasi menghilang. Tapi rasa dingin itu tidak ikut hilang. Malam berikutnya, ia mencoba menggunakan aplikasi kamera biasa. Tanpa filter. Tanpa efek. Kamera depan. Lampu dimatikan. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanya dari filter itu. Ia merekam. Di layar, hanya wajahnya dan kamar gelap. Tidak ada sosok. Dira hampir menangis lega. Namun ketika ia memutar ulang rekamannya, ada hal lain yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di menit terakhir, saat Dira menoleh sebentar ke arah jendela, ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Bukan sosok berdiri, tapi bentuk gelap, merayap cepat, seperti tubuh manusia yang berjalan dengan tangan dan lutut. Dan yang lebih mengerikan, bentuk itu bergerak menuju kursinya. Dira menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia menyalakan semua lampu. Ia mengunci pintu kamar. Ia menarik kursi ke tengah ruangan, menjauh dari lemari, menjauh dari sudut. Ia tidak ingin ada tempat gelap yang bisa menjadi rumah bagi sesuatu. Tapi malam tetap datang. Dan rasa diawasi itu semakin kuat. Pada hari ketiga, Dira mulai menerima komentar aneh di akun sosial medianya. Komentar dari akun tanpa foto profil, tanpa unggahan, tanpa nama jelas. Hanya angka dan simbol. Komentarnya pendek, tapi membuat jantung Dira nyaris copot. Dia sudah dekat. Jangan pakai kamera. Kalau kamu lihat dia di layar, berarti dia sudah lihat kamu duluan. Dira menatap layar laptopnya dengan mata panas. Ini bukan lagi rumor. Ini bukan prank. Ada orang yang tahu. Atau lebih buruk, ada sesuatu yang sengaja mengincarnya. Dira mencoba menghubungi salah satu kreator yang pertama kali membagikan filter itu. Namanya Saka Wichandra, kreator malam yang cukup terkenal, sering membuat konten jalan-jalan di tempat sunyi. Namun akun Saka sudah tidak aktif. Postingan terakhirnya 3 minggu lalu. Video terakhirnya hanya berisi rekaman jalan gelap dengan filter night mode. Dan di akhir video itu, banyak penonton yang meninggalkan komentar panik. Karena ada sosok berdiri di belakang Saka, sangat dekat, dan Saka tidak pernah menoleh. Video itu viral. Lalu akun Saka hilang. Dira menelan ludah. Ia mulai mencari informasi lebih dalam. Ia membaca thread lama. Ia masuk forum kreator. Ia mencari kata kunci. Dan ia menemukan sesuatu yang membuat perutnya mual. Filter itu bukan filter resmi. Ia bukan produk aplikasi besar. Ia dibuat oleh akun anonim. Dan beberapa orang yang mencoba filter itu mengaku mengalami hal yang sama. Sosok yang muncul di belakang mereka. Makin hari makin dekat. Dan ketika sosok itu akhirnya menyentuh, orang itu berhenti mengunggah. Beberapa menghilang. Beberapa ditemukan di kamar mereka dengan ekspresi wajah, seperti orang yang melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dijelaskan. Dira menutup laptop. Tangannya dingin. Ia mulai menangis tanpa suara. Karena ia sadar, ia sudah masuk ke dalam pola yang sama. Dan ia sudah terlalu jauh.
Malam itu, Dira berusaha melakukan hal paling sederhana, tidur. Ia mematikan lampu. Ia menutup mata. Namun tepat saat ia hampir terlelap, ia merasakan sesuatu. Seperti angin tipis menyapu lehernya. Bukan angin dari jendela. Karena jendela tertutup. Itu seperti napas. Dan suara itu muncul sangat dekat di telinganya. Bukan suara kata, tapi suara tarikan napas panjang. Seolah ada mulut yang sangat dekat dengan kulitnya. Dira membuka mata. Ia menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia berdiri, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Di kaca lemari, ada bekas tangan. Bukan tangan Dira. Bekas itu panjang, jarinya terlalu banyak, dan posisinya seperti seseorang menempelkan telapak di kaca dari arah dalam. Dira mundur. Ia menahan muntah. Ia menatap kaca itu lama. Dan perlahan, bekas itu menghilang, seolah diserap oleh kaca. Dira tidak tahan lagi. Ia mengambil ponsel. Ia menyalakan kamera. Ia tidak ingin, tapi ia harus melihat. Karena rasa takut yang tidak terlihat jauh lebih menyiksa daripada rasa takut yang bisa dihadapi. Ia membuka aplikasi. Filter itu sudah dihapus. Tapi di layar, pilihan filter itu muncul lagi. Seolah tidak pernah pergi. Nama filternya masih sama. Realistic Night Mode. Dira menutup mata sebentar. Lalu menekannya. Layar berubah. Dan sosok itu muncul. Kali ini bukan di belakang. Bukan di sudut. Bukan dekat lemari. Sosok itu berdiri tepat di sampingnya. Wajahnya masih tidak jelas. Tapi bentuk mulutnya terlihat. Mulut itu terlalu lebar. Dan seperti sedang tersenyum. Dira menjerit. Ia melempar ponsel. Namun sebelum ponsel jatuh, layar sempat menangkap satu hal terakhir. Sosok itu mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Dira. Setelah malam itu, Dira tidak pernah merekam lagi. Ia mematikan semua aplikasi. Ia bahkan membeli ponsel baru. Ia mengganti nomor. Ia mengganti akun. Ia mencoba hidup seperti orang biasa. Ia mencoba lari. Tapi masalahnya, sesuatu itu tidak datang karena ponsel. Ponsel hanya pintu. Dan pintu itu sudah terbuka. Hari-hari berikutnya, Dira mulai merasakan perubahan yang halus namun mengerikan. Ia sering bangun dengan memar di bahu, seperti bekas jari. Ia sering menemukan rambutnya basah, padahal ia tidak mandi. Ia sering mencium bau tanah basah di kamar, bau yang sama seperti kuburan saat hujan baru turun. Dan yang paling menakutkan, ia mulai melihat sosok itu tanpa kamera. Awalnya hanya di sudut mata. Seperti bayangan tinggi lewat di lorong rumah. Lalu semakin jelas. Ia melihatnya berdiri di ujung gang saat ia pulang dari minimarket. Ia melihatnya berdiri di belakang pohon pisang dekat rumah tetangga. Dan setiap kali Dira menoleh, sosok itu tidak hilang. Ia hanya diam. Seolah menunggu. Seolah memastikan Dira tahu, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dira mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi seorang perempuan tua di pinggir kota yang katanya sering membantu orang ketempelan. Namanya Mak Ningsih. Rumahnya kecil, penuh tanaman, dan bau kemenyan yang menempel di udara. Mak Ningsih tidak banyak bertanya. Ia hanya menatap Dira lama, lalu menghela napas. Dira tahu, dari cara Mak Ningsih memandang, masalah ini bukan masalah kecil. Perempuan tua itu berkata pelan, seolah takut suaranya mengundang sesuatu. Ia menjelaskan bahwa ada jenis makhluk yang suka dipanggil lewat pantulan, cermin, air, layar. Makhluk itu tidak muncul karena filter. Filter itu hanya membuat mata manusia bisa melihat apa yang sebenarnya sudah ada. Dan ketika seseorang melihatnya, itu seperti mengakui keberadaannya. Seperti membuka pintu.
Mak Ningsih meminta Dira melakukan satu hal, menutup semua pantulan di rumah. Menutup kaca lemari, menutup cermin, menutup layar saat malam. Dan yang paling penting, jangan pernah menyalakan kamera dalam gelap lagi. Dira melakukan semuanya. Ia menutup cermin dengan kain. Ia menutup kaca lemari dengan selimut. Ia bahkan menutup layar TV dengan kain hitam. Rumahnya jadi terasa seperti rumah duka. Sunyi, gelap, dan penuh rasa takut. Tapi selama 2 malam, Dira merasa lebih tenang. Ia mulai berpikir, mungkin benar. Mungkin makhluk itu hanya bisa masuk lewat pantulan. Namun pada malam ketiga, Dira bangun karena suara. Suara seperti sesuatu menggaruk kain. Ia duduk pelan. Matanya menatap cermin yang tertutup kain. Kain itu bergerak. Bukan karena angin. Karena ada sesuatu di baliknya. Dira menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Tapi kain itu perlahan ditarik ke bawah. Seolah ada tangan dari dalam cermin yang sedang membuka penutupnya. Dira ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Dan saat kain itu jatuh, Dira melihat sesuatu yang membuat seluruh hidupnya terasa runtuh dalam 1 detik. Di dalam cermin, pantulannya tidak sendirian. Sosok itu berdiri di belakangnya. Sangat dekat. Dan kali ini, wajahnya terlihat jelas. Wajah itu bukan wajah monster dengan taring. Wajah itu justru terlalu mirip manusia. Tapi kulitnya pucat seperti lilin, matanya hitam tanpa putih, dan senyumnya seperti senyum orang yang sudah lama mati. Sosok itu menempelkan wajahnya ke sisi kepala Dira, seperti orang yang sedang berbisik. Tapi tidak ada suara. Hanya ada satu hal yang muncul di layar ponsel Dira yang tergeletak di meja. Ponsel itu mati, tapi layarnya menyala sendiri, menampilkan kamera depan. Dan filter itu aktif. Realistic Night Mode. Dira melihat dirinya di layar. Dan ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada sosok itu. Di layar, sosok itu tidak berdiri di belakang. Ia sudah berada di dalam tubuh Dira. Seperti bayangan yang memakai kulit manusia. Dira menutup mulutnya. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Seperti ada tangan yang meraba dari dalam. Seperti ada sesuatu yang mencoba memegang jantungnya. Malam itu, Dira menghilang. Tidak ada tanda penculikan. Tidak ada pintu rusak. Tidak ada jendela terbuka. Yang tersisa hanya kamar yang rapi. Dan ponsel yang tergeletak di lantai. Kamera depan masih menyala. Masih merekam. Dan di rekaman itu, tidak ada Dira. Hanya ada kamar kosong. Tapi di sudut kiri layar, ada bayangan tinggi yang berdiri menghadap kamera. Bayangan itu perlahan mendekat. Sampai akhirnya seluruh layar dipenuhi wajahnya. Lalu rekaman berhenti sendiri. Beberapa hari setelahnya, akun Dira kembali aktif. Mengunggah satu video. Video pendek. Tidak ada caption. Tidak ada musik. Hanya rekaman wajah Dira yang tersenyum ke kamera. Matanya kosong. Terlalu gelap. Dan di belakangnya, ada sesuatu yang berdiri. Tapi kali ini, sosok itu tidak lagi terlihat sebagai makhluk asing. Sosok itu terlihat seperti Dira sendiri. Seperti ada 2 Dira dalam satu ruangan. Dan di akhir video, filter itu muncul di layar, seolah menjadi iklan. Realistic Night Mode. Lalu muncul tulisan kecil. Coba sekarang. Dan sejak itu, setiap orang yang menekan filter itu untuk pertama kali, selalu melihat sosok yang sama, berdiri di belakang mereka. Dan setiap hari, sosok itu makin dekat.